sekarang dari Pak Jimmy Leman. Pak Tung, saya ingin bertanya, bagaimana membuat perusahaan kita menjadi autopilot dalam 5 detik? Terima kasih Pak. Enteng. Gampang. Cari orang bisa. Serahkan kamu ya. Selesai. 5 detik selesai. 5 detik dong. Iya. Selesai. Dia yang kerja dia semua itu. Dan gini loh, semakin kalau Anda belum di level itu, Anda bantulah orang-orang yang jauh lebih kaya. Itu prinsipnya Lee Ka-shing, orang yang paling kaya di Asia. Yang di Hong Kong yang raja properti. Jadi bantulah orang-orang yang lebih hebat. Setelah Anda nanti kaya, banyak orang yang mau membantu Anda. Kenapa? Anda setelah level di sini, mendadak peluang Anda banyak. And I need orang. Jadi saya butuh orang, sangat perlu orang. Kalau Anda tertarik misalnya tadi garap sepatu dengan saya, Anda Pak saya mau jadi tangan kanannya Bapak untuk yang nyari mall tadi yang disewa-sewakan. Ayo. Saya dengan senang hati berbagi kok. Jadi saya sudah punya peluang, tapi saya tidak bisa mengerjakan sendiri tuh. Saya butuh orang tuh. Dan Anda mau jadi orang yang mau bekerja, tadi inisiatif bisa dipercaya, berperilaku menyenangkan, terus lapor rutin gitu ya. Ya wes ayo sini, merdeka bareng yuk gitu ya. Ada yang tertarik? Wih. Banyak peluang. Iya. Nanti ini kita blast juga di WA blast. Yes, oke. Nah, sekarang dengan Pak, semoga dijawab ya Pak Jimmy, yaitu 5 detik cari orang ya Pak. Dan ini, saya sudah punya orang percaya. Oke, kamu incat ya. Selesai, langsung selesai. Iya, 5 detik. Jasa 5 detik. Tidak sampai. Oke, yes. Oke. Bapak William Bong. Halo Pak Tung, saya William Bong. Saya ingin bertanya kalau misalnya menjalankan bisnis autopilot, cara mencari orang bagaimana? Orang yang jujur dan bertanggung jawab, lalu kapan kita boleh melepas atau mendelegasikan dengan syarat apa yang harus kita berikan kepada orang tersebut agar lebih jujur. Jadi tugas kita hanya memesan barang dan mereka yang menjalankan di dalamnya. Terima kasih Pak Tung. Itu sudah kita bahas ya. Yang dulu. Jadi kalau kita mau karyawan itu istilahnya jujur, itu nomor 1 pada waktu ngelamar kerja, yaitu ada teknik wawancaranya. Itu di Business Solution juga saya share. Teknik wawancaranya itu, dan kalau misalnya Pak Teddy P. Rahmat mau cari yang jujur, dia jagolah. Kalau saya di peka laporan monitor, saya sudah mulai tahu bahwa orang jujur atau tidak jujur, saya mulai peka. Kalau ngakunya makan cuma sekali, tetap turun cuma 0,2%, bohong gitu ya. Dan kayak pada waktu saya, pagi, lari pagi gitu ya, kita undi, nah orang ambil nomor undian 2, nah itu sudah ketahuan kalau tidak jujur gitu ya. Jadi masukkan nomor undian, kepengen menang, nomornya 2. Nah itu hati-hati ini. Jadi ada something yang kita pelajarin. Terus kemudian seringkali ya kita uji dan kita pre-frame. Kalau nanti tidak jujur, susah loh. Kita butuh orang yang jujur. Kayak misalnya pembantu saya ataupun ini dari depan, saya omongin, nanti ada uang gembletak loh. Ada uang masuk di saku loh, kalau dicuci dikembalikan. Ternyata kita tes sungguhan. Kalau lolos, kita kasih insentif malah lebih besar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, tadi kita tanam FBI. Maksudnya tanam FBI itu tadi, ya kalau Anda lapor, Anda tak kasih, kayak saya yang saya kan baru bangun rumah di pinggir danau. Itu orang nyuri misalnya 1 lembar besi mungkin cuma 10.000, 15.000. Orangnya lapor, tak kasih 1 juta. Oh, wow. 1 juta sampai 20 juta, dan itu saya tempel pengumumannya. Jadi apa yang lapor, Anda tidak saya buka. Kecuali kalau nyurinya kasar, Anda tangkepin, terus tolong gebukin sekalian, tak kasih 20 juta. Boleh nanya. Enggak lah, saya enggak ngomong gitu. Itu partner saya yang di Medan Center Point gitu. Jadi kalau ketemu yang nyuri, tangkap tak kasih sekian juta, kalau sampai patah kakinya tak tambahin jadi sekian juta. 50 juta mau jadi kasih pelajaran itu tadi, yang nangkep gebukin aja, patahin kakinya. Ya seru aja itu, karena dia memang setengah preman pasar. Kalau saya enggak ya, tak tangkapin polisi aja. Tapi ya kayak kemarin ada pembobolan kartu kredit, itu ternyata BCA itu enggak pernah ngelaporin. Saya pertama yang ngelaporin. Karena lapor itu butuh duit. Duit, dan saya rela kok duitin. Tapi itu pelajaran juga untuk karyawan saya. Kalau sampai ada apa-apa, saya duitin di polisi aja, saya rela lu bayar. Sudah hilang duit, tak tambahin duit lagi, saya rela. Seru toh. Jadi sedemikian sehingga, dan kapan kita istilahnya boleh melepas Pak? Boleh mulai melepas dan mendelegasikan. Mendelegasikan itu ketika dia sudah mampu. Kemudian kontrol tetap wajib dijalankan.
Jadi mampu pun tanpa kontrol kita ikut ambil dosa. Karena orang yang nyuri itu ketemu peluang dengan niat. Nah, dengan demikian kita peluangnya itu kita semaksimal mungkin kita kosongkan gitu ya. Harus ada kontrolnya, harus ada begininya yang membuat orang lebih bisa dipercaya. Nah, kalau dia sudah mampu kerja, ya kita lepas kecil-kecil, lepas. Kayak anak saya ajarin nyetir, saya suruh nyetir, udah nyetir. Langsung kesalahan saya sudah belajar nyetir, langsung tak bawain Alphard langsung nabrak tiang di depan. Kenapa nabrak? Saya sopir saya yang ini nggak ada handrem, Alphard itu nggak ada handrem. Handremnya kan di kaki, itu sekarang ditombol begini nggak bisa di handrem. Dan begitu nabrak, saya ulangi lagi. Nyetir yang sekarang Fortuner. Fortuner. Jadi kita ajarin dulu Fortuner. Nah, anak saya yang perempuan saya ajarin dulu Fortuner, kemudian cobain Mercy Sport. Jeder, ya enggak apa-apa, lanjut setir lagi. Besok bawa hukumannya nyetir lagi terus sampai lancar. Jadi nabrak enggak saya marahin. Jadi ketika orang berbuat salah daripada kita delegasi, selama itu bukan itikadnya, ya kita ampuni dan bahkan ulangi sampai bisa. Kemarin sudah tak suruh bawa Alphard anak saya perempuan. Ternyata Alphard enak ya nyetirnya. Oh, enak, bisa lihat ini enak. Itu gede banget. Iya gede banget. Itu bahayanya satu kalau parkir dia gampang, sudah ada elektriknya, ada apanya, ada kameranya, bahkan elektrik parkir otomatis juga bisa. Yang bahaya itu kalau belok nyantol gitu ya. Yang paling bahaya cuma nyantolnya. Jadi sisanya udah. Coba lihat nak beloknya gimana? Tunggu dulu, ini agak gini dikit. Nah, ini lihat lebih baik ngulangi dari sudah lancar wes saja. Lagi tak suruh nyetir Lamborghini, tak suruh nyetir Rolls Royce ini nanti sebelum dia kuliah ke luar negeri harus sudah nyetir Lambo dan nyetir Rolls Royce. Anak saya laki sudah beres, sudah nyetir Lambo dan Rolls Royce, oke damai hatinya. Ya sekarang nyetir mobil apapun berani dia. Lambo aja bisa ya. Nah, ini saya juga nyetir Lambo juga. Oke. Nah, jadi delegasi adalah saat dia mampu tapi tetap kita kontrol, Pak. Ya? Harus kontrol, yes. Nah, syarat apa yang harus diberikan pada orang tersebut agar jujur? Ya tadi udah kan Pak, pre-frame itu ya? Pre-frame, kemudian dites, kemudian dikasih reward, kasih punishment, dan yang punishment ya tangkepin sungguhan gitu ya. Jadi teman-temannya dapat pelajaran, oh ini ditangkap gitu ya. Oke, jadi tugas kita memesan barang dan mereka yang menjalankan dalamnya. Oke, sip. Pak Krisna sekarang, ya, halo Pak Krisna. Ada Pak Anwar gitu ya, ada Pak Radito, ada Pak Slamet Riyadi, ada Ibu Siti gitu ya. Pak Umbarak saya Pak, saya tertarik Pak. Oh, ini yang ini Pak, peluang buka mall Pak. Kalau Anda peluang begini ya kapan ketemu dengan saya, tugas Anda gini deh, sekarang tak kasih PRD Anda keliling-keliling mall di Tangerang dan yang rame ya, yang rame-rame, yang rame itu vaksin awal sudah dapat. Kemudian yang di BSD itu apa yang rame itu? Banyak Pak, ada Ion. Ya Ion. Anda cari di Ion. Tak kasih tugas dulu, terus cari di mana lagi? SMS. Di SMS juga Sumarekon Serpong boleh, Lipo Karawaci, Supermall Karawaci boleh. Terus kemudian yang rame-rame di mana lagi? Oke Pak, saya cari. Nah, saja mall-mall yang rame, Anda cari ada tempat yang kosong. Tempat itu yang paling bagus sebenarnya lantai 1. Nah, jadi lantai 1 ya. Kategorinya Pak, kategori Bapak gimana? Kategori lantai 1 dekat pintu. Nah, pintu masuk, pintu utama. Dekat pintu. Nah, nanti Anda report ke saya. Oke. Kerjakan PR. Nah, kalau Anda inisiatif, besok dapat tawaran, wah, I love you, gitu ya. Inisiatif. Kalau nunggu disuruh terus ya. Challenge ya, ayo Pak Muara, kalau Anda mau, ayo silakan, ayo.